Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Kembang. Alhamdulillah, hari ini kedatangan handphone Oppo A3s. Kata usernya sendiri, handphone ini lama gak dipakai ya, dikarenakan handphone ini habis digadai. Sudah dicoba menekan tombol power segala macam, tetap saja tidak bisa dinyalakan. Oke, kita langsung saja ke meja teknis. Oke guys, ini dia handphonenya Oppo A3s. Kasusnya itu handphone ini mati total, tidak bisa dinyalakan. Coba kita buka terlebih dahulu bagian softcase-nya. Coba hal pertama yang perlu kita lakukan, coba kita tekan tombol power, kita nyalakan. Apakah handphone ini ada respon sama sekali? Ya, tidak bisa ya. Di sini handphonenya tidak ada respon. Berhubung handphone ini kan lama nggak dipakai. Ya disebabkan ya bisa jadi dari baterainya juga terlalu habis, atau dari mesinnya juga bermasalah. Tadi cara pertama itu tidak berhasil. Coba kita lakukan pengecasan terlebih dahulu. Ini HP Vivo ya, tuh. Apakah handphone ini menampilkan gambar atau tidak? Ya. Setelah dicas, di sini tidak menunjukkan arus sama sekali. Kemudian pada tampilan handphone tidak ada tampilan baterai sama sekali. Coba kita menggunakan charger yang warna hitam. Apakah hasilnya sama saja? Hasilnya sama saja ya, tidak ada tampilan sama sekali. Kita lepas terlebih dahulu bagian SIM cardnya. Untuk cara bukanya seperti ini. Ya, setelah itu ya. Kemudian untuk baut pada bagian mesin kita lepas semuanya. Jadi untuk cara kedua kita lepas semua soket terlebih dahulu ya. Semoga aja berhasil. Ya, ini dia. Untuk kalengnya sendiri sudah kita lepas semua. Dilihat dari fisiknya itu tidak ada korosi ya. Untuk bagian mesinnya masih aman. Tuh. Masih aman ya guys. Tuh. Untuk cara kedua, coba lakukan seperti ini. Untuk semua soket harus kita lepas terlebih dahulu. Tunggu beberapa menit, kemudian kita pasang kembali. Ini dia. Ya, ini sudah kita pasang semua. Coba kita nyalakan kembali handphonenya. Apakah berhasil? Ya, ternyata handphone ini tidak ada respon sama sekali. Coba lakukan pengecasan kembali. Ya, untuk pengecasan sendiri tidak ada respon. Setelah itu, untuk cara yang ketiga
kita harus mengecek terlebih dahulu bagian tegangan baterainya. Ya, ini dia. Caranya itu kita menggunakan alat ini ya, alat avometer atau multimeter di voltase arus DC. Kita cek terlebih dahulu tegangannya, apakah tegangan ini memenuhi standar. Ini ketika diukur di sini tidak menunjukkan tegangan sama sekali ya, 0%. Coba setelah ini kita lakukan tembak baterai agar baterai ini ada tegangannya. Ini kita lepas terlebih dahulu. Untuk cara suntik tegangan baterai ini, teman-teman bisa menggunakan power supply atau bisa juga menggunakan alat ini ya. Kalau alat ini kan lebih simpel, jadi tinggal colok, pasang deh seperti ini caranya. Untuk soketnya itu tinggal menyesuaikan saja. Untuk sokernya pilih pilih yang angka 6. Ya, ini dia. Setelah itu kita lakukan pengecasan. Oke, ketika warna biru ini sudah ada, berarti proses pengecasan ini sudah masuk ya ke baterai. Jadi untuk handphone itu, ketika handphone ini lama nggak dipakai, kemungkinan baterainya itu kan ya terlalu habis. Jadi untuk teman-teman semua, ketika punya handphone diusahakan dipakai ya, atau diceklah intinya sehari 1 kali pengecekan. Jangan sampai handphone itu didiamkan saja selama beberapa bulan, nanti efeknya itu pada baterai ya, tegangannya itu terlalu habis, terus handphonenya juga tidak bisa ngangkat. Ini coba lakukan pengecasan ya. Untuk pengecasan sendiri membutuhkan beberapa menit ya. Oke guys, ini dia. Ini sudah cukup, sekiranya sudah ya, sudah tegangannya sudah masuk lah intinya. Setelah itu jangan lupa kita cek kembali tegangannya, apakah tegangan yang ada di handphone, ada di baterai maksudnya, sudah terisi atau tidak. Ya, di sini menunjukkan tegangannya itu 3,3 volt ya. Untuk sebelumnya itu kan tidak ada tegangan sama sekali. Biasanya kalau tegangan segini bisa ngangkat ya. Setelah itu kita pasang kembali baterainya, kemudian kita pasang. Setelah dipasang, coba lakukan pengecasan apakah HP ini menampilkan indikator baterainya ya. Setelah dicolokin, ternyata handphone ini tidak menampilkan gambar sama sekali. Untuk arus tegangannya juga tidak ada ya. Kalau kasus seperti ini ya disebabkan bisa jadi dari mesinnya juga bermasalah di IC power, atau bisa jadi dari IC MMC nya yang bermasalah.
Coba kita lakukan penghubungkan ke bagian PC, apakah untuk bagian COM-nya itu kedetek atau tidak. Kita langsung saja ke bagian komputernya ya. Ya, oke guys, kita lanjut ini dengan HP yang sama. Kita coba hubungkan ke bagian komputer ataupun laptop, apakah buat bagian Qualcomm-nya kedetek atau tidak. Dengan cara kita siapkan terlebih dahulu kabel chargernya. Setelah itu kita colokin apakah terdeteksi di bagian laptop. Setelah itu ini khusus buat Windows 10 ya. Kita klik kanan, kemudian di sini Device Manager. Ya, ternyata setelah dicek di sini bagian port Qualcomm-nya itu terdeteksi 9008. Jadi coba kita cabut kembali tuh. Setelah dicabut kan di sini tidak ada portnya ya. Kemudian kita pasang kembali. Ya. Jadi untuk kasus seperti ini ya bisa jadi dari IC MMC-nya yang bermasalah ataupun dari IC powernya. Jadi hal yang perlu kita lakukan, kita fokuskan perbaikan pada bagian mesinnya ya. Jadi untuk perbaikan mesin sendiri agak lumayan susah. Jadi harus hati-hati ketika pembongkaran. Jadi untuk kesimpulannya itu, ketika teman-teman mengalami kasus seperti tadi, coba ikuti langkah-langkahnya step by step dari awal sampai akhir. Diusahakan itu jangan langsung divonis pada bagian mesin terlebih dahulu. Ya harus kita perhatikan dasarnya terlebih dahulu, step dasarnya. Setelah step dasarnya tidak berhasil ya fix dari IC-nya. Oke guys, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam teknisi pemula.